Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Hamba-Mu Tuhan boleh pakai dia untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang memperhatikan firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita memiliki satu ide besar yang menolong kita untuk mengerti teks ini. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 22 dari Efesus pasalnya yang kedua. Ide besar apa yang dapat kita peroleh? Ide besarnya adalah setiap orang percaya yang dipersatukan di dalam Kristus harus mengingat bahwa kita dahulu tanpa Kristus tidak dapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan juga tanpa Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita yang dahulunya jauh sekarang sudah menjadi dekat dan dipersatukan menjadi manusia baru, sehingga tembok pemisah yaitu perseteruan telah dihancurkan lewat karya salibnya. Dengan demikian dipersatukan dalam Kristus memperoleh damai sejahtera dan memperoleh jalan masuk kepada Bapa sebagai warga sekeluarga Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita membaca surat Efesus ini, lalu saya mau mengajak Bapak Ibu semua masuk dalam situasi yang ada di dalam surat Efesus. Ketika orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Yunani yang percaya kepada kekristenan, atau orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai orang-orang Kristen. Tetapi di saat yang sama, orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen pada masa itu
menganggap bahwa kekristenan orang-orang yang non-Yahudi bukanlah yang sejati. Yang mereka anggap sebagai orang Kristen sejati adalah orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi dan juga melakukan semua adat istiadat orang Yahudi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berada di dalam situasi ini, maka sudah pastilah kita akan sedih. Ketika kita mengikut Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah mengikut Tuhan cukup lama, mereka menganggap kita bukan orang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati. Kita tentu pasti merasa sedih. Sederhananya pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang yang Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang paling benar, paling hebat, paling dekat dengan Tuhan, paling suci. Dan kalau boleh dikatakan semua yang paling mereka gunakan, kata paling mereka gunakan. Dan sebaliknya, mereka menganggap bahwa orang-orang Yunani dan juga atau orang non-Yahudi, mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang lebih rendah, orang yang lebih buruk, orang yang lebih di bawah, ataupun semua lebih yang paling tidak enak. Semua itu mereka katakan kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, bisakah kita bayangkan situasi orang-orang non-Yahudi pada waktu itu? Ketika mereka mau mengikut Tuhan, tetapi ada tantangan dari orang-orang Kristen pada waktu itu yang menganggap diri mereka lebih rendah, lebih buruk, lebih di bawah, dan juga bukan apa-apa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mencatat peristiwa ini untuk mengingatkan kita supaya kita berhati-hati sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, supaya kita dapat menempatkan diri kita secara tepat dan juga benar sebagai seorang yang sudah percaya, sehingga kita dapat menjadi berkat bukannya menjadi batu sandungan sebagai seorang Kristen. Untuk itu Bapak Ibu, situasi ini tidak boleh terjadi dalam lingkup kita sebagai orang percaya modern masa kini. Jangan sampai nanti kita pergi ke gereja, lalu kita bertemu dan di dalam gereja ada gap, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan bahwa saya adalah kelompok A dan saya tidak mau bersahabat dengan kelompok B. Kelompok A berkata bahwa level kami lebih tinggi, kelompok B bukan apa-apa. Jangan sampai kita menganggap bahwa ada orang-orang yang tidak selevel dengan kita, yang tidak perlu kita kawani, yang tidak boleh menjadi sahabat kita. Saudara, ini harusnya tidak terjadi di dalam gereja. Sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mahatma Gandhi sebagai seorang tokoh besar umat Hindu di India yang sangat mengidolakan ajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus. Saking tertariknya dengan pengajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus, suatu waktu dia pergi ke sebuah gereja. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia sampai di pintu gereja, seorang majelis berkata, "Mohon maaf jika engkau mau ke gereja, gerejanya di sana saja karena di sini gereja untuk orang yang berkulit putih." Akhirnya Bapak Ibu, timbullah sebuah statement dari Gandhi bahwa "I like your Christ, but I don't like Christian." Atau boleh sederhana, "I like Christ, but I don't like Christian." Aku sangat mencintai dan sangat kagum dengan Kristus, tetapi saya sangat tidak menyukai orang Kristen. Jangan sampai kita berlabelkan Kristen, tetapi kita tidak menunjukkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Tidak boleh terjadi hal ini di dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Dipersatukan di dalam Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini sebagai orang-orang Kristen yang telah dipersatukan di dalam Kristus? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah dipersatukan di dalam Kristus. Berarti kita harus senantiasa mengingat siapa kita di hadapan Dia, di hadapan Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus, kita harus tetap mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Bagian tadi yang kita baca dari ayat firman Tuhan tadi,
Di ayat yang ke-11 dicatat bahwa karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi dan seterusnya, bahwa kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa harapan, tanpa Allah di dalam dunia. Itu berarti hal pertama, ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, hal ini harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita harus senantiasa mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa kita yang berdosa, tetapi Allah begitu mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Dia memberikan yang terbaik bagi saudara dan juga saya. Itu berarti mengingat dalam pikirannya Allah. Itu berarti Dia memberikan kasih-Nya, perhatiannya yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu ketika Allah mengingat kita. Nah saudara, ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, itu berarti kita harus mengingat akan kasih karunia-Nya, kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Istilah mengingat di sini dalam terjemahan Alkitab juga menekankan tentang sebuah memori, sebuah ingatan yang telah ada di dalam hati pikiran kita sebelumnya. Sehingga ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, Rasul Paulus hanya mengingatkan jemaat di Efesus bahwa hendaklah engkau ingat tentang dirimu yang dahulu tanpa Allah, tanpa harapan. Tetapi sekarang engkau yang telah dipersatukan, hendaklah engkau tetap ingat akan Dia, sehingga engkau tidak lupa akan dirimu. Saudara, itu berarti mengingat itu ada sebuah memori dalam pikiran kita tentang seseorang atau benda. Tapi dalam hal ini kita memberikan perhatian kepada seseorang, tentang satu pribadi. Ketika kita mengingat, berarti ada sebuah relasi antara kita dengan orang yang kita ingat. Ketika kita mengingat seseorang, itu berarti pernah tercipta sebuah momen, sebuah situasi antara kita dengan orang yang kita ingat. Ketika kita mengingat, berarti di dalam pikiran kita mengingat tentang kebaikan, tentang sebuah jalan hidup, tentang sebuah relasi antara kita dan juga orang yang kita ingat. Ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, maka kita harus mengingat relasi kita dengan Tuhan. Karena relasi ini sangat menentukan keberadaan diri kita ke depannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu berarti ketika kita mengingat, maka kita juga harus tahu bahwa sebelumnya Allah telah terlebih dahulu mengingat, memperhatikan, memberikan perhatian kepada kita. Itu sebabnya Tuhan adalah Tuhan yang mengingat umat-Nya. Tuhan menjalani relasi dengan kita, membangun relasi dengan kita. Dan Tuhan menyimpan saudara dan saya di dalam ingatannya supaya Dia selalu ingat akan saudara dan juga saya. Mungkin ada pertanyaan dalam benak Bapak Ibu saudara dan saya. Mengapa Tuhan perlu menyimpan saudara dan saya dalam pemikirannya? Apakah Tuhan itu pelupa? Apakah Dia tidak tahu? Saudara, Tuhan menyimpan dalam tanda petik bukan berarti Dia tidak tahu atau Dia pelupa. Tapi Dia mengingat saudara karena Dia mengasihi umat-Nya. Dia mengingat saudara karena Dia mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana dengan kita? Apakah saudara mengingat Tuhan di masa susah saudara? Tentu saudara mengingat Tuhan di masa susah. Bagaimana di masa suka saudara? Apakah saudara mengingat Tuhan yang telah memberkati saudara di masa sukamu? Ini mungkin tidak semua orang akan melakukannya. Tapi harapan Tuhan, ketika kita memiliki relasi dengannya, maka sudah sepatutnya kita mengingat Dia. Karena Allah pun tetap mengingat kita sebagai bukti kasih-Nya kepada kita, kepada umat manusia. Saudara,
Ini adalah kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan bukan menyembah berhala. Saudara, berhala terbuat dari apa? Terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari emas, dan juga logam atau kayu. Itu berarti di dalam berhala atau patung tersebut tidak ada ruang hati untuk mengingat orang yang menyembah dia. Tetapi dalam hati Allah, dia memikirkan, dia punya ruang yang cukup luas untuk mengingat saudara. Tetapi dalam berhala, Bapak Ibu, dia tidak punya cukup ruang, tidak punya tempat untuk menyimpan nama saudara ataupun mengingat saudara sebagai orang yang telah menjalin relasi dengannya. Untuk itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita mengetahui bahwa ketika kita dipersatukan dengan Allah, maka kita punya relasi, ikatan emosional yang begitu kuat sekali. Apalagi ketika kita telah melewati banyak pergumulan, di sana kita akan bertemu dengan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan juga saya. Yehezkiel 16 ayat 60 mencatat, "Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal." Itu berarti Bapak Saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan juga saya. Calvin pernah mencatat bahwa kekristenan adalah agama hati atau religion of the heart. Kekristenan adalah agama hati. Kenapa Calvin mengatakan demikian, bahwa kekristenan adalah agama dengan hati? Karena dengan hati kita dengan penuh cinta kasih mengasihi Tuhan. Dengan hati kita mengaguminya. Dengan hati kita memberikan seluruh jiwa raga kita untuk menyembah Tuhan. Dan Dia, Allah, telah terlebih dahulu memberikan hatinya kepada saudara dan saya. Sehingga kekristenan juga adalah agama yang dengan hati, memberikan seluruh hati, seluruh pikiran kita, seluruh kekuatan kita yang terbaik. Itu mengapa kita mencatat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu." Karena di sanalah kita tahu bahwa kita sedang mencintai dan mengingat Tuhan sebagai orang-orang yang telah dipersatukan di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dipersatukan di dalam Kristus berarti kita mendekat kepadanya. Mendekat kepada Allah berarti kita juga mendekat kepada sesama sebagai manusia yang baru. Itu berarti mendekat kita datang kepada Allah. Makin dekat kita datang juga satu dengan yang lain. Makin dekat kita datang kepada Allah, maka makin dekat kita datang kepada satu dengan yang lainnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita tadi dalam bagian yang pertama mengingat akan Allah, tahu diri siapa kita hanya membutuhkan Tuhan, maka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka perspektif hidup kita, cara kita, pola pikir kita, pola pandang kita berubah. Kita memandang, berpikir, bertingkah laku, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita hidup dalam dunia ini, ketika kita mendekat kepada Allah, maka kita juga akan mendekat satu dengan yang lain. Akan membangun relasi yang baik satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada sebuah istilah dalam bagian yang kita baca, di dalam Kristus, en Christo. Apa maksud di dalam Kristus? Maksud di dalam Kristus adalah punya indikasi atau punya penekanan kepada orang percaya dan juga relasinya dalam keselamatan. Itu berarti umat percaya yang ada dalam Kristus punya kekuatan, punya harapan untuk diselamatkan. Alkitab mencatat dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena di dalam Kristus kita memperoleh kekuatan untuk diselamatkan. Maka kita mendapatkan kekuatan itu ketika kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Kristus juga itu berarti setiap orang yang berada dalam Kristus adalah orang yang dipersatukan secara pribadi. Berarti punya relasi yang pribadi dan hidup bersama dengan Kristus dan juga sesama. Itu berarti kita sama seperti ranting yang tidak bisa lepas dari pokoknya. Atau seperti cabang-cabang pohon anggur yang dipersatukan dengan pokok anggurnya dan tidak bisa dilepaskan. Penerapannya bagi saudara dan juga saya. Mengapa orang Kristen saat ini sering bertengkar? Bahkan di dalam gereja mungkin ya. Mungkin sederhana bagi saya penjelasannya. Mengapa orang Kristen sering bertengkar satu dengan lain? Karena mereka kurang dekat dengan Allah. Jika orang Kristen mendekat kepada Allah, maka mereka juga pasti mendekat satu dengan yang lain. Ini jika satu orang Kristen. Jika dua orang Kristen mendekat kepada Allah, maka bukan saja mereka semakin dekat kepada Allah, maka semua tembok-tembok pemisah yang menghancurkan relasi antara sesama dapat dihancurkan. Karena dua orang Kristen memberi diri untuk mendekat kepada Allah dan mengasihi Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, disinilah kita melihat bahwa semua orang yang ada di dalam Kristus, maka Tuhan pasti menolong, memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka. Yang berikut, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Dipersatukan di dalam Kristus. Itu berarti Bapak Ibu, kita mendekat kepada Allah. Dipersatukan dalam Kristus itu berarti kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Untuk memberitakan damai sejahtera Allah bagi banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti kita harus memberikan diri kita untuk membangun hidup kita sebagai tempat rumah Allah yang menjadi berkat di mana saja. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa kita sebagai orang percaya adalah bait Allah, tempat di mana Allah hadir, bekerja lewat saudara dan saya. Sehingga biarlah hidup saudara dan saya dipakai Allah untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi berkat di mana saja saudara ada. Mari bersama-sama kita mendekat kepada Dia supaya kita meruntuhkan semua tembok pemisah. Apa tembok pemisah? Mungkin tembok pemisah itu adalah perbedaan bangsa. Ada suku dan bangsa. Perbedaan tembok pemisah yang lanjutnya adalah status ekonomi kita. Ada kaya dan miskin. Dinding atau tembok pemisah kita adalah kedudukan. Mungkin antara majikan dan juga pelayan atau budaknya. Tembok pemisah selanjutnya mungkin juga aliran atau denominasi gereja kita masing-masing. Ataupun perbedaan usia, tua dan muda, ataupun mungkin jenis kelamin. Mari bersama-sama, itu tidak boleh ada dan merusak persekutuan kita. Ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, kita harus menjadi satu bangunan tempat Allah berkarya supaya kita dapat memberitakan damai sejahtera. Bapak Ibu sangat sedih jika kita percaya kepada Kristus, tapi orang melihat kita berantem. Lalu akhirnya orang melihat, nah itu kan orang Kristen suka berantem. Harusnya ketika kita bersatu dalam Kristus, maka kita harus menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Di dalam diri Tuhan semua pembatas tembok pemisah telah dihancurkan. Semua yang ada di dalam Kristus hanya ada satu, yaitu kasih Tuhan dibangun di dalamnya. Tuhan Yesus harus menjadi juru selamat. Landasannya adalah iman bagi saudara dan saya. Galatia pasal 3 ayat 28 mencatat, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus.
Kolose pasal 3:11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita kembali kepada ide besar kita. Setiap orang percaya dipersatukan di dalam Kristus harus mengingat bahwa kita dahulu tanpa Kristus tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kita yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat dan dipersatukan menjadi manusia baru. Sehingga tembok pemisah, yaitu perseteruan, telah dihancurkan lewat karya salib. Dengan demikian, dipersatukan dalam Kristus, memperoleh damai sejahtera, memperoleh jalan masuk kepada Bapa sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca renungkan. Hamba-Mu selesai, tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati jemaat-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.